Nah ini harus kita syukuri, kita menjadi warga Banten dekat dengan Jakarta dan semua rujukannya muara pasar ada di Jakarta. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nurul Ulfa kembali menyapa dalam Banten Podcast. Dan kali ini kita akan membahas tentang iklim pertanian di Provinsi Banten pada masa pandemi COVID-19. Nah pemirsa, berdasarkan rilis dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan nomor 84 tahun 2021 yang terbit per 13 September lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi capaian dan kinerja sektor pertanian di Indonesia, di mana sektor ini ternyata mengalami kemajuan dan peningkatan produksi. Bahkan sektor rumpun hijau ini juga dinilai mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dan terbukti dengan diterimanya penganugerahan dari penghargaan bidang pertanian tahun 2021, salah satunya Provinsi Banten. Ada 3 hal juga yang dinyatakan Wakil Presiden untuk meningkatkan atau menjadi tujuan utama dari pembangunan pertanian. Salah satunya adalah kesejahteraan pertanian atau kesejahteraan petani. Apakah pernyataan tersebut relevan dengan kondisi pertanian di Provinsi Banten dan apa saja upaya Dinas Pertanian dalam mewujudkan iklim pertanian yang strategis khususnya pada masa pandemi COVID-19? Telah hadir di studio kami narasumber yang luar biasa, ada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Agus M. Tauhid. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan tetap eksis tentunya ya untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat petani ya Pak ya. Baik, bicara tentang pandemi COVID-19 Pak. 2 tahun lebih Indonesia dilanda pandemi ya Pak ya. Siap. Dan tentu saja ini berdampak pada berbagai sektor, salah satunya bidang pertanian. Seperti apa sih Pak iklim pertanian di Provinsi Banten selama masa pandemi ini? Baik, terima kasih untuk Provinsi Banten. Dalam masa pandemi COVID ini, kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi pertanian, justru pertanian salah satu sektor yang tumbuh positif di Banten dan bahkan di nasional. Ya, saya katakan salah satu sektor yang tumbuh positif. Hal ini bisa dibuktikan dengan angka-angka indikator makro dan mikro. Pertama, kita akan melihat kepada sisi PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Sektor pertanian selama tahun 2020 ini bernilai positif. Bisa kita bayangkan kalau sektor yang lain banyak mengalami terjun bebas, bahkan negatif. Terpuruk begitu. Betul. Ya, Pak ya? Nah ini pada triwulan 1 PDRB sektor pertanian tumbuh sebesar 3,90%. Yaitu ya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2019. Bisa kita bayangkan ini kita dalam triwulan 1 tumbuh positif 3,9 dibandingkan dengan tahun 2019. Dan pada triwulan kedua juga tumbuh positif 3,92%. Sama year on year juga, dan bahkan dari triwulan 3 tumbuh positif 3,83%. Nah ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian di dalam masa pandemi ini justru kita pertanian yang paling eksis. Kenapa eksis? Karena ini semua akan berpulang kembali kepada perut manusia butuh makanan. Betul. Situasi perang, bencana, pandemik, orang butuh makan. Ya, betul. Dan makan tidak bisa ditunda besok atau lusa. Nah, di sini justru peluang-peluang ini saya selaku staf gubernur, wakil gubernur mengambil langkah-langkah strategis adalah upaya-upaya pemulihan. Upaya-upaya pemulihan ekonomi para petani Banten. Ingin jangan sampai momentum ini bisa hilang. Hilang di sini orientasi kami adalah bagaimana petani Banten harus yang cepat menghasilkan. Betul. Keras program di sini berarti adalah kepada tanaman semusim. Pada tanaman semusim atau pada tanaman musim yang cepat menghasilkan. Atau kami sebut bagaimana kami mampu menciptakan sebuah konsep yang dilaksanakan di petani, kondisi yang mampu menghasilkan pendapatan harian, mungkin pendapatan mingguan,
pendapatan bulanan, pendapatan musiman. Contoh yang paling mudah, kami bagaimanakah menciptakan untuk petani telur itik. Nah, telur itik apakah kita ayam buras, ayam Arab, ini kami push dari sisi bantuan investasi pemerintah, apakah dari APBD provinsi, apakah bantuan dari pusat, plus dengan bantuan ayam KUB yang ayam kita unggul dari Balitnak. Nah, bagaimanakah kami menciptakan para peternak itik ini mampu mengatasi pendapatan dengan pendapatan harian dengan telurnya. Kaitannya dengan kesejahteraan mereka juga ya, Pak. Betul, pasti. Dan sambil kita menunggu pada masa panen padi. Kalau padi kan panen 4 bulan. Iya. Jadi kan kita ada semacam kita siklus yang kita bangun. Dan alhamdulillah kalau berbicara tentang pendapatan petani akan terukur dengan yang namanya nilai tukar petani. Itu indeks perbandingan yang diterima dengan yang dikeluarkan. Kalau nilainya itu 100, berarti dia tidak untung, tidak rugi. Dan hebatnya Banten, emang yang namanya NTB ini fluktuatif. Untuk Banten dalam awal tahun Januari dengan Februari diakui NTP kita betul di atas 100 dan bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Oke, Banten ini tertinggi Pulau Betul, Jawa. kita pada Januari, Februari. Kemudian pada Maret, April, Mei, Juni dan Juli kemarin NTP kita hampir kita merata di Pulau Jawa di bawah 100. Dan sekarang alhamdulillah pada bulan Agustus kembali lagi kita NTP kita tinggi 101,20. Berarti per Agustus ini. Betul, nah, per Agustus ini bahwa pendapatan petani Banten secara keseluruhan berarti di situ bukan hanya petani tanaman pangan, berarti juga di situ ada petani peternak juga, pekebun, juga seperti nelayan. Dan plus juga dengan tanaman pangan, semua kami gabung. Pertanian secara luas ya, Betul, Pak ya? Jadi kami secara umum di tahun ini di bulan Agustus kita kemarin, kesejahteraan petani Banten kembali merangkak naik. Kalau kami menghitung secara peringkat nasional, NTP Banten masuk kepada peringkat 10 sampai dengan 15 besar secara nasional. Masuk 10 sampai 15 besar secara nasional. Jadi sebetulnya bisa dikatakan sudah cukup sejahtera petani di Banten secara umum ya, Pak ya? Kalau secara umum kami menghitung itu sejahtera, tapi ini kan sifatnya relatif. Kenapa kita relatif akan nanti kembali lagi per subsektor. Kalau kita lihat. Beda-beda ya, Pak ya? Betul. Baik, bicara tentang pertanian ini kaitannya juga dengan pasokan pangan atau beras, Pak ya? Nah, apakah selama masa pandemi 2 tahun terakhir ini pasokan beras di Provinsi Banten mengalami penurunan atau malah justru mengalami peningkatan? Seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Ukuran pasokan bisa dilihat kepada gejala pasar. Gejala pasar, supply demand yang terjadi akan menghasilkan sebuah harga. Bagaimana supply-nya mencukupi tidak terhadap permintaan. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu kami nyebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sebelum COVID dan bahkan sekarang COVID, ini gejala harga beras relatif stabil. Ukurannya bisa kita lihat bahwa beras bukan penyumbang inflasi tertinggi untuk Provinsi Banten. Menandakan bahwa suplai beras lokal Banten kepada pasar masih relatif bagus. Nah, hal ini juga sangat bisa kita buktikan. Banten di tahun 2020, Banten masuk peringkat 10 besar sebagai provinsi penghasil beras tertinggi di tingkat nasional. 2020 itu. Betul, dan bahkan kami kemarin Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur mendapatkan penghargaan dari Pak Wakil Presiden. Kami sebagai provinsi penghasil beras nomor 3 terbesar di Indonesia. Ini dengan kami membandingkan produksi tahun 2020 terhadap tahun 2019. Betul, dan ternyata Banten peringkat ketiga setelah Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, baru Provinsi Sumatera Selatan. Menandakan bahwa dari sisi progres
produksi Banten di sini setiap tahun dalam tren yang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kami sebut yang kemarin yang mendapatkan penghargaan ada delta, ada selisih produksi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 ada kelebihan produksi mencapai 184,667, ada selisihnya. Dan inilah kita angka selisih ini kita tertinggi ketiga secara nasional. Artinya meskipun dalam masa pandemi tetap mengalami peningkatan Pak ya, tidak terlalu berpengaruh, tidak seterpuruk sektor-sektor lainnya begitu ya Pak ya. Oke. Nah, bicara tentang penghargaan yang diraih pada tahun ini di bidang pertanian, khususnya kategori produktivitas provinsi tertinggi ketiga begitu ya Pak. Upaya apa yang sebelumnya dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Banten, apalagi Banten juga disebut juga sebagai salah satu lumbung pangan nasional begitu Pak ya, untuk meraih penghargaan ini? Baik, beberapa upaya yang kami lakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan rekayasa teknologi dan pendekatan rekayasa kelembagaan atau kelembagaan sosial. Nah, kembali yang pertama, rekayasa teknologi apa sih yang kami harus lakukan? Pertama, kelembagaan secara rekayasa teknologi, kami Pemprov Banten bersama dengan kabupaten kota harus mampu berupaya menciptakan, menyediakan air tersedia sepanjang musim. Ini bukan perkara mudah. Itu adalah tugas negara. Tugas negara bagaimanakah presiden, gubernur, bupati mampu mengupayakan air tersedia sepanjang musim. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten? Melalui upaya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, apa yang sekarang kita perbuat? Contoh ya seperti Bendung Sinangheula, Waduk Karian. Yang kedua, revitalisasi Bendung Pamarayan. Nah, ini bukan upaya yang kita mudah. Bagaimanakah sinergi provinsi, kabupaten dengan pusat seperti mengadakan revitalisasi Bendung Pamarayan. Contoh paling mudah, pada saat Bendung Pamarayan dengan saluran primer sekunder belum diperbaiki secara utuh, dari Bendung Pamarayan nyampe ke Rawatewatu mungkin membutuhkan waktu di atas 1 hari. Setelah diperbaiki di bawah 1 hari air sudah nyampe. Dan bahkan sampai ke wilayah Cilegon. Nah, menandakan kita bahwa ada upaya percepatan air yang dibutuhkan oleh petani bisa tersedia cepat. Sama juga kita untuk bagaimanakah air bisa memenuhi kebutuhan di Serang Utara dan sebagainya. Nah, kita selain juga di Serang Utara, juga upaya kami juga melalui Dinas PUPR juga dengan pusat seperti revitalisasi untuk bendung-bendung yang ada di selatan dengan perbaikan irigasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Pemprov Banten ingin mengadakan efisiensi bekerja. Efisiensi di sini bagaimanakah bahwa tenaga kerja sektor pertanian di Banten bisa efisien? Efisien di sini mau tidak mau kita harus mengadakan sebuah perubahan atau kami menyebutnya transformasi secara sumber daya pertanian. Di sinilah kayak yang dikatakan perubahan struktur transformasi dari petani yang biasa panen di gebot kita dengan bantuan komben. Komben harvester. Kalau dengan komben itu 1 hektar bisa dipanen paling 2 jam. Beres. Lebih cepat ya. Langsung menjadi gabah. Itu kan ada sebuah proses transformasi yang kami lakukan. Juga yang berikut juga ya, selain dengan kita seperti bantuan komben, bagaimanakah optimalisasi dengan bantuan hand traktor, alat panen, juga perbaikan di rice milling unit. Di rice milling unit, bagaimanakah kami juga memberikan bantuan alat pengering padi, juga dengan perbaikan kualitas beras. Sekalipun kami katakan pemerintah jujur belum bisa memenuhi kesemuanya. Makanya tidak ada cara lain. Disinilah pendekatan kita. Ada sebuah rekayasa kelembagaan. Petani dalam skala besar, persilakan manfaatkan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, berarti di sini pemerintah tidak selamanya gubernur, menteri langsung terus memberikan bantuan. Pada skala-skala ekonomi yang besar, persilahkan rakyat untuk memanfaatkan dana KUR-nya. Nah, itu kami melakukan upaya seperti itu. Juga upaya yang lain,
seperti perbaikan benih. Kami melakukan sebuah terobosan. Bagaimanakah ada perbaikan varietas unggul baru? Varietas unggul baru ya, misalnya yang semula menggunakan benih varietas Herang, ada perbaikan ya kepada varietas Inpari 42 yang punya daya profitabilitasnya tinggi. Ya contoh paling mudah ya misalnya Ciherang, dia sudah jenuh hanya dalam 1 hektar paling 6-7 ton. Nah dengan Impari 242 dia bisa di atas 8 ton per hektar. Nah ini kan sebuah langkah-langkah terobosan yang kami lakukan. Betul, jadi banyak terobosan, banyak juga program bantuan dari pemerintah. Kalau kami sebutkan banyak sekali. Kalau dalam satu kuliah mungkin bisa satu semester mungkin kami sampaikan. Tapi apakah kalau semua program itu terus-menerus, apakah bisa membuat masyarakat petani tidak mandiri atau bagaimana? Nah inilah yang kami katakan, kami berharap tidak selamanya petani tangan di bawah. Ya, betul. Apa sih yang harus kita bantu? Nah ini kami harus ada sebuah peran. Mana tugas negara? Tugas negara masa petani harus membuat bendungan? Kan tidak mungkin. Betul. Masa petani harus membuat perbaikan atau membuat saluran primer atau sekunder? Kita pisah. Nah, mana yang merupakan tugas negara, yang mana yang merupakan tugas swasembada rakyat atau petani. Nah, dan sehingga peran fungsi di sini bisa kita optimalkan dan tidak selamanya dong kita yang merupakan tugas petani selamanya oleh negara. Betul. Kami berharap ada proses kemandirian. Ada proses kemandirian melalui proses seleksi alam. Di sini proses seleksi alam yang kami bantu jangan selamanya di situ. Nah, untuk skala kita besar, yang saya tadi katakan, mari kita dorong petani untuk memanfaatkan dana KUR, ketusan rakyat. Betul. Dan juga pemerintah di sini juga sudah memperhatikan untuk melindungi petani dari kegagalan panen. Nah, di sini pemerintah mensubsidi uang premi untuk asuransi usaha tanaman padi. Ini gimana nggak baiknya pemerintah? Iya, gimana nggak baiknya ya? Juga untuk yang juga asuransi usaha ternak sapi, AUT SK kami bantu. Ada juga ya takut bantuan. Ya misalnya sapi kerbaunya mati, dicek oleh visum dokter hewan, sakitnya apa? Atau hilang dicuri, atau mati karena tsunami, bencana longsor, banjir, ada juga dengan bantuan asuransi. Ada berarti juga di sini kami melakukan sebuah rekayasa kelembagaan. Nah, tinggal sekarang kami berharap, oke lah, di sini pemerintah yang menentukan arah tujuannya. Tapi untuk kecepatan dipercepat, siapa yang mengkayuh? Ya rakyat petaninya. Kalau tujuan kita bagus, tapi kalau petani yang mengkayuhnya tidak mengkayuh cepat, kita mungkin tujuan ke A mestinya bisa 1 hari, karena yang mengkayuhnya lawat mungkin bisa sebulan. Kurang maksimal ya Pak. Betul. Ya. Berarti harus ada sinergitas antara masyarakat petani dengan pemerintah melalui program-program bantuan yang sudah dicanangkan. Baik, bicara tentang sektor pertanian nih, saya juga ada data dari BPS atau Badan Pusat Statistik hasil survei yang dirilis pada November 2020 lalu. Tadi juga sempat dibahas oleh Bapak ya tentang angkatan kerja, Pak. Angkatan kerja nasional di tahun 2020 itu paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian hingga 2,23 persen poin. Ini di Banten apa sudah seperti itu, Pak? Atau seperti apa? Oke, terima kasih. Di sini dalam situasi pandemik, orang akan berpikir ulang. Orang akan berpikir ulang. Contoh paling mudah lah, misalnya Teh Nurul misalnya, umpamanya, tapi bukan Nurul ini. Misalnya karena PHK, PHK pekerjaan, dapat pesangon, misalnya X rupiah, kan akan berpikir X rupiah ini kan harus dioptimalkan. Kalau bisa kita dioperasikan, bisa menjadi pendapat yang berkelanjutan. Betul. Nah, sementara misalnya Nurul tidak punya kemampuan untuk bergerak di A, kan pasti akan gagal. Nah, sama juga di sektor pertanian, terkadang yang saya perhatikan itu justru menjadi pilihan terakhir. Manakala setelah pilihan awal 1, 2, 3 gagal,
baru ke pertanian. Mentok di pertanian. Mentok di pertanian. Nah, kami juga di sini berhadapan juga dengan SDM. Emang pertanian ini adalah tenaga kerja informal. Ada nggak buruh tani yang di PHK? Ada nggak buruh tani dapat pesangon? Ada tidak upah buruh tani sesuai dengan UMR? Ini juga sebuah kendala. Nah, tapi kita lihat ada hikmah besar. Pasti Allah tidak semata-mata mendatangkan musibah ini, pandemik, kecuali kepada orang-orang yang mau berpikir. Siapa yang berpikir? Orang yang beriman lah. Nah, makanya kekuatan yang tadi itu orang akan berpikir semua akan pada kebutuhan. Pada kebutuhan pangan apapun bisa jadi. Nah, ternyata peluang pertanian menarik ke semua sektor. Apalagi Banten ya Pak. Banten. Nah, kita lihat sekarang banyak yang Banten yang pilot pesawat terbang yang tidak punya job menjadi jualan bisnis bakmi. Kan ini juga aspek pangan juga. Ada juga orang yang jobnya hilang, bisnis di telur bebek. Menandakan itu adalah situasional yang ternyata karena sebuah kebutuhan. Orang seorang manusia kalau udah dihadapkan dengan situasi mempertahankan hidup, yang namanya mempertahankan hidup, aku besok harus makan dan seterusnya, apapun akan dia pikirkan. Dan ternyata pikiran yang paling dekat adalah dengan pangan. Karena apapun akan berpulang kembali kepada pangan, dan ternyata di pertanian pilihannya luas sekali. Juga sekarang banyak kita ya sekarang bisnis online ya seperti AgriHub lah, Hub dan sebagainya. Orang akan semua seperti itu. Jadi pandemi ini menuntut masyarakat juga untuk cerdas memanfaatkan peluang. Plus kreatif. Ya, kreatif, dan salah satunya di bidang pertanian ini ya Pak. Betul, karena varian-varian pertanian itu luar biasa banyak sekali. Kalau yang paling menjanjikan Pak di Banten nih, di bidang pertanian sektor apa saja? Apakah pertaniannya atau peternakannya atau perkebunannya atau apa Pak? Baik, terima kasih. Kita ingat dulu, sekarang Banten provinsi yang berbatasan dengan ibu kota. Betul. Kami menyebutnya hampir tanpa ada batas. Banten dengan Jakarta. Itu. Yang kedua, apapun yang diupayakan diproduksi oleh Banten, lempar karung nyampe Jakarta. Kita bisa beda. Orang menanam cabai di Teluk Naga, 1 hektar di Teluk Naga Tangerang dekat dengan Jakarta, dengan orang yang menanam cabai 10 hektar di Maluku Utara. Beda Pak ya. Kan beda kepada nilai jual. Betul. Nah, ini harus kita syukuri. Kita menjadi warga Banten dekat dengan Jakarta, dan semua rujukannya muara pasar ada di Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih Pak yang paling menjanjikan unggul? Semua unggul, tinggal bagaimanakah kita mampu memainkan peran kepada 4 pilar sistem dan usaha agribisnis. Yang pertama, pilihan yang pertama, kita menanam atau mengupayakan yang harus berdaya saing tinggi. Jangan coba-coba kita berusaha tani yang tidak berdaya saing tinggi. Ya, misalnya, apakah kita mau menanam ya misalnya X komoditas, ternyata X ini tidak berdaya saing tinggi, ya janganlah. Yang kedua, pilar yang kedua, dia harus berkerakyatan. Familiar dengan petaninya. Jangan ya misalnya orang Cibaliung menanam apel. Secara lahan pedagang kan tidak akan mungkin. Apa sih yang cocok di Cibaliung dan pasar meresponnya? Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah terdesentralisasi. Ada tidak dukungan dari pemerintah daerah dengan dinasnya, dengan OPD yang lain? Yang keempat, harus berkelanjutan. Nah, jangan sampai kita bisnis kita hanya hari ini ya ulpah ngirim, besok kagak ada. Nah, makanya disinilah sistem usaha agribisnis dengan 4 pilar, orang akan bisa menentukan pilihan. Ya, sekarang saya sebut ya seperti kami di Dinas Pertanian. Ya, kemarin ya membantu petani melon. Itu luar biasa responnya.
Dan mari kita pilih, kita melon gimana nih kita cocoknya kepada struktur orangnya, petaninya. Karena kan melon termasuk komoditas yang cukup mahal biaya usaha taninya. Apakah kita akan pilihan kepada yang lain? Nah, ini semua akan dikembalikan. Semua berdasar yang tinggi, tapi manakala juga akan berhadapan dengan nilai investasi. Seperti itu. Jadi banyak peluang ya sebetulnya untuk di bidang pertanian. Banyak peluang. Kami katakan aja data ekspor pertanian Banten melalui beberapa pintu gerbang ekspor, seperti pintu gerbang di Ciwandan, Tanjung Priuk, juga Bandar Suta. Banyak komoditas kita yang kita ekspor, seperti ekspor gula aren, bahkan juga ekspor sarang burung walet. Jadi bisa berbagai varietas yang kita komoditas yang kita ekspor ya Pak ya di bidang pertanian ini. Baik Pak, karena waktu kita sedikit lagi nih Pak, saya beri kesempatan Bapak mungkin untuk menyampaikan closing statement baik berupa harapan maupun imbauan. Mungkin juga ada upaya apa yang akan dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam meningkatkan iklim pertanian strategis khususnya di masa pandemi di tahun kedua berjalan ini Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Strategi Dinas Pertanian dalam situasi pandemi COVID-19 yang sekarang masih kita berlangsung, ya kita akan berhadapan dengan new era, era baru. Bagaimana kita harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan situasi. Berarti strategi kami, bagaimanakah pemulihan ekonomi yang kami bangun kepada para petani, juga pelaku utama, pelaku usaha yang mampu merespon pasar. Dan respon pasar, karena ini pertanian varian pilihannya itu banyak, kami harapkan petani, pelaku utama, dan pelaku usaha bisa lebih cerdas. Yang kedua adalah tuntutan bagaimanakah sinergitas dan kolaborasi harus kita bangun. Karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita membutuhkan orang lain. Berarti sinergitas, kolaborasi merupakan kata kunci. Kata kunci di sini kita kalau ingin besarkan orang lain atau dalam link sebuah kolaborasi, kita tidak akan mungkin besar sendiri tanpa dibesarkan oleh orang lain. Seperti itu. Harus ada sinergitas ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat petani itu sendiri. Dan kita juga doakan mudah-mudahan masyarakat petani sejahtera dan iklim pertanian di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan yang positif tentunya ya Pak ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita, namun sayang waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali Bapak Haji Agus M. Tauhid selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten sudah berkenan hadir di studio kami ya Pak ya. Semoga tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang pertanian. Baik pemirsa, kita tutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam Banten Podcast episode berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten.